Mari kita ikuti bersama ngaji kitab Ta'limul Muta'allim SMP Khadijah Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillahi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Anak-anak sekalian, siswa-siswi SMP Khadijah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian Ta'limul Muta'allim yang diasuh oleh beberapa ustaz yang ada di SMP Khadijah Surabaya. Kali ini saya akan melanjutkan halaman 48 ya. Mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pemberi petunjuk atas izin Allah Subhanahu wa taala, ad-da'i ila Allah, al-hadi ila siratil mustaqim. Kemudian kepada para keluarga beliau, para sahabat, para syuhada, para ulama, para aulia, para ahli tafsir, para ahli faqih, para ahli Quran, para hafidh, hafidhah, guru-guru kita yang telah mendahului kita, khususnya kepada pengarang kitab Ta'limul Muta'allim Asy-Syaikh Burhanuddin Az-Zanurji, dan seluruh santri-santri beliau, guru-guru beliau. Juga kita khususkan kepada guru besar kita Kiai Haji Muhammad Basri Alwi Murtadha sebagai guru Quran Khadijah, dan juga Kiai Haji Wahab Turham sebagai salah satu pendiri Yayasan Khadijah, dan juga para muassis, para pendiri-pendiri Khadijah yang lainnya yang tidak bisa disebut satu-satu. Semoga semuanya diberikan Allah kemuliaan di sisinya. Semoga semuanya diberikan Allah rahmat, dan semoga kita mendapatkan manfaat, mendapatkan sir, mendapatkan nur dari para ulama-ulama kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadrat Rasulullah sayyidina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Faslun utawi iki fasal fil jiddi ing dalam nerangaken sungguh-sungguhan atau nemen-nemeni, wal muwadhabati lan ngajekaken terus menerus, wal himmati lan keinginan yang kuat, himmah. Summa la budda minal jiddi, itu tadi judulnya ya, pasal yaitu bab tentang sungguh-sungguh, tentang terus menerus, dan tentang keinginan yang kuat atau keinginan yang luhur. Summa mongko nuli la budda minal jiddi, ora kena ora minal jiddi saking nemen-nemeni, wal muwadhabati lan ngajekaken atau mudawamah
wal mulazamalan netepi li talibil ilmi ketuwi wong kang luru ilmu, wa ilaihi lan iku marang netepi al isyaratu pira-pira makna utawi isyarat fil qur'ani ing dalam Al-Qur'an, fi qouli ta'ala ing dalam dawuhipun Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang artinya kurang lebih walladzina utai wong kang akeh jahadu kang temen-temen sapa wong kang akeh fina ing dalam kita, ing dalam luru ilmu Allah Ta'ala, lanahdiyannakum nyekti iku nuduhake sapa kita Allah hum ing alladzina subulana ing pira-pira dalane ingsun. Barang siapa yang menginginkan kuat, yang bersungguh-sungguh mencari aku, kata Allah, ya, pasti aku akan menunjukkan mereka jalannya. Jadi kalau sungguh-sungguh mencari Allah, Allah juga akan memberikan jalan untuk bisa menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam Al-Quran ya. Jadi sungguh-sungguh, terus menerus, terus kemudian menginginkan keinginan yang kuat untuk mencari ilmu, itu nanti akan dipermudah oleh Allah, akan diberikan Allah isyarat, sebagaimana yang Allah firmankan tadi, siapa yang mencari Allah dan mencarinya nggak biasa, sungguh-sungguh, nggak hanya asal gitu, siapapun yang sungguh-sungguh akan diberikan Allah ganjaran, akan dipenuhi hajatnya oleh Allah Ta'ala, asal sungguh-sungguh. Man talaba syai'an, man sapane wong talaba kang nyupri sapa man syai'an ing suwiji-wiji, wajada lan teman-teman sungguh-sungguh sapa man wajada mongko bakal nemu sapa man. Barang siapa yang sungguh-sungguh ya, terhadap sesuatu, mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh, dia akan menemukan. Mencari ilmu dengan sungguh-sungguh pasti menemukan. Syaratnya sungguh-sungguh. Tanpa syarat sudah. Maksudnya tanpa pengecualian. Meskipun orang itu tidak pintar, meskipun tingkat kecerdasannya rendah, mari dihitung IQ-nya rendah, tapi asalkan sungguh-sungguh, dia akan mendapatkan atas kesungguhannya itu. Siapa ini yang menjamin? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sungguh-sungguh masih dapat, gak usah bingung. IQ-ku rendah, aku belajarku angel bacanya, angel ngomongnya, angel. Pokoknya kamu punya niatan yang kuat, sungguh-sungguh, wajadah, Allah akan ngasih kalian, ngasih kita hadiah keberhasilan. Waman qara al-baba, waman lan sapane wong qara al-baba, qara'a ndodok sapa man al-baba ing lawang, walaja mongko melbu sapa wong. Dan siapa yang mengetuk pintu ya, terus menerus nemen tok 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 berkali-kali, walaja, maka dia akan masuk nanti, pasti akan dibukakan. Kalau satu terus pulang udah nggak cukup, ya nggak dibukakan. Tapi kalau berkali-kali akan diberikan hadiah oleh Allah, dibuka. Waqila lan den ngendikaake bi qadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Bi qadri ma tata'anna, kelawan kira-kirane barang, tata'anna kang kangelan,
sapa sira tanalu merkole sapa sira ma ing barang tatamanna kang ngarep-ngarep sapa sira. Seberapa sulit, seberapa sulitnya untuk meraih sesuatu itu, dan kita ini berusaha dengan ukuran kemampuan kita berusaha terus untuk mendapatkan sesuatu itu, maka kita akan memperolehnya. Karena itu hadiah dari Allah Ta'ala. Siapa yang mau sungguh-sungguh ya dikasih sama Allah. Kalau nggak sungguh-sungguh ya enggak, tanpa usaha ya enggak. Ya. Qila dikatakan juga yuhtaju fit ta'allum. Yuhtaju dan butuhake fit ta'allumi ing dalam belajar ngaji wa tafaqquh lan nguti ilmu fikih ila jiddits tsalatsah. Marang telu piro-piro kesungguhan. Jadi untuk yang dibutuhkan untuk keberhasilan belajar kita, ya, pelajaran fikih itu dibutuhkan 3 unsur. Yang pertama adalah al-muta'allim, 3 unsur yang harus bersungguh-sungguh, ya, fi jiddits tsalatsah, kesungguhan 3 orang. Siapa itu al-muta'allim? Yaitu orang yang belajar, harus sungguh-sungguh yang belajar. Wal ustadzu lan ustad, guru. Wal abu lan ayah, ingkana fil ahya, lamun ono sapa ayah fil ahya ing dalam urip, kalau masih hidup ayahnya. Jadi ada 3 ya keberhasilan itu. Untuk mencapai keberhasilan yang benar-benar harus ada 3 yang sungguh-sungguh, yaitu pelakunya yang belajar sungguh-sungguh, gurunya juga harus sungguh-sungguh. Kalau gurunya nggak sungguh-sungguh ya nggak bisa berhasil. Artinya gurunya itu harus cinta sama muridnya, harus sayang sama murid, harus benar-benar dalam mengajarkannya, nggak boleh telatan, materi yang disampaikan harus disiapkan dan seterusnya. Itu bagian daripada persiapan guru. Maka dijamin anak ini akan berhasil, meskipun ada ayah, meskipun nggak ada ayah. Ya. Ansyadani Syekh al-Imam al-Ajal al-Ustad Sadiduddin Asy-Syairazi li Syafi'i. Ansyadani telah membacakan nasyid kepadaku. Siapa? Asy-Syekh al-Imam al-Ajal al-Ustad Sadiduddin. Titelnya banyak ya. Syekh, Imam, al-Ajal, yang mulia ya, al-Ustad, guru, Sadiduddin, namanya Sadiduddin Asy-Syairazi, kang punya julukan Asy-Syairazi li Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i ya. Al-jiddu utawi teman-teman, yudni nyedekno apa jid kulla amrin ing sekabehane perkara syasi'i kang ado. Wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaqin. Wal jiddu utawi teman-teman iku yaftahu buka kulla babin ing saben ing sekabehane lawang mughlaqin kang tertutup. Al jiddu yudni kulla amrin syasi'i wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaqi wa ahaqqu khalqillah utawi luwih haqqi khalqillah makhluki Allah Ta'ala bil hammi kelawan den susahake
Imru'un, umru'un, ya, mar'un maksudnya wong suci, dzu himmatin kang duweni sejo, yubla kang den cuba sapa dzu himmah bi aisyin kelawan kauripan dhayikin kang rupa. Wa minad dalili lan iku setengah saking nuduhake buktiake alal qada'i ing atase qada'i Allah taala wa hukmi lan hukumi Allah taala. Bu'sul labib utawi rekosone wong kang pinter, wa tibu aisyil ahmari lan baguse panguripane wong kang kumprung. Ya. Jadi kesungguh-sungguhan itu akan mendekatkan kita anak-anak kepada semua perkara yang jauh, yang sulit akan dimudahkan oleh Allah. Syaratnya sungguh-sungguh. Dan sungguh-sungguh itu juga yang mampu membuka setiap pintu yang tertutup. Sesuatu yang tidak muhal, sesuatu yang muhal yang tidak masuk akal bagi kita. Kalau kita sungguh-sungguh dan meminta kepada Allah Ta'ala, maka tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memudahkan. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewujudkan keinginan kita. Kalau kita tidak mampu mikirnya, minta ke Allah, ya. Dan mintanya jangan biasa-biasa, yang sungguh-sungguh. Dan setiap apa yang bagi kita itu serasa tertutup pintunya, kalau kita sungguh-sungguh akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Salah satu kekuasaan Allah, tanda kebesaran Allah, biasanya orang-orang yang pintar itu diberikan Allah kesulitan dalam hidupnya, dan orang-orang yang bodoh itu diberikan Allah harta yang melimpah. Itu adalah tanda kekuasaan Allah. Anak-anak sekalian, sebenarnya melarat dan kaya itu adalah tergantung kita, ya. Soal hati. Orang-orang yang kaya tapi hatinya masih miskin, dia tidak akan bisa merasakan kenikmatan kekayaannya, karena hatinya rakus, selalu kurang, selalu merasa yang dia miliki itu masih gak cukup terus. Sebaliknya, orang-orang yang kaya hati, apa yang dia miliki meskipun sedikit menurut orang lain, tapi menurut dia sudah cukup. Ini hartaku dan kebutuhanku sudah tercukupi dengan ini, maka dia jadi kaya, ya. Sehingga keterangan daripada kaya dan miskin itu tergantung kita. Kalau kita mampu menerimanya dengan lapang dada dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka kita jadi kaya. Sebaliknya, kalau kita tidak bisa mensyukuri pemberian Allah, kita jadi orang yang miskin, kita jadi orang yang susah, kita jadi orang yang selalu dalam otak kita itu ngurusi harta, besok makan apa, kalau nggak cukup bagaimana, kalau beli ini nggak bisa, terus nggak bisa. Tapi kalau orang yang kaya, saya nggak butuh apa-apa, semuanya sudah kebutuhan saya sudah tercukupi dengan ini. Paham ya anak-anak, ya? Jadi jangan takut, belajarlah, belajar terus, karena sesungguhnya orang-orang yang belajar memiliki ilmu tinggi tidak akan pernah sengsara hidupnya. Kalau orang lain melihat kita sengsara, tapi sesungguhnya orang-orang berilmu tidak punya rasa sengsara. Karena apa? Karena Allah selalu mengangkat derajatnya di hadapan manusia atau di hadapan para penduduk langit. Baiklah anak-anak, saya kira itu cukup. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah.
Wallahu taala a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.